Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di surat Al-Maidah. Kita masuk ke ayat 111, kisah tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa berupa mukjizat-mukjizat. Kali ini dijabarkan cukup detail yang merupakan esensi yang diambil sebagai nama dari surat ini Al-Maidah, yang artinya hidangan yang turun dari langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ketika aku wahyukan kepada al-hawariyina, pengikut setia, hendaknya berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Mereka berkata, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ketika berkata pengikut-pengikut setia, sahabat-sahabat setia dari Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah dapat Tuhan Rabbmu untuk menurunkan atas kami makanan dari langit? Di sini ada sedikit yang perlu kita bahas, bahwa artinya adalah apakah mampu Rabbmu untuk menurunkan makanan dari langit. Mereka adalah Hawariyun, mereka adalah orang-orang yang dekat, memiliki keimanan yang tinggi, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat paham bahwa Allah pemilik langit dan bumi mampu untuk menurunkan makanan dari langit. Jadi kalau kita lihat artinya, di sini diartikan sebagai bersediakah Rabbmu untuk menurunkan makanan dari langit. Teman-teman mesti ingat, ini suatu hal yang luar biasa ya. Maksudnya makanan itu datang dalam kondisi yang sudah dimasak, di atas pinggan-pinggan, piring-piringnya, ditata dengan meja-mejanya, turun dari langit. Pernah nggak teman-teman ngelihat kayak gini? Ini suatu hal yang besar loh. Tapi kita tahu bahwa ini mudah saja buat Allah. Dan para Hawariyun itu juga faham bahwa ini mudah bagi Allah. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Maka Nabi Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian tuh orang-orang yang beriman. Kalimat ini merupakan pertanyaan kepada Hawariyun bahwa untuk apa kalian minta seperti itu? Untuk apa kalian meminta hal-hal yang ajaib seperti itu? Sedangkan kalian tahu bahwa Allah itu pemilik langit dan bumi. Apa jawaban dari Hawariyun? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan daripadanya
untuk menenteramkan hati kami. Dan kami mengetahui bahwa sungguh kamu berkata benar kepada kami, dan adalah kami atas hal itu adalah syahidin, adalah orang-orang yang menyaksikan. Jadi Hawariyun, mereka ingin melihat keajaiban karena level keyakinan itu, kalau kita bedakan level-levelnya, yang paling tinggi adalah ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Betul nggak? Ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri, tentu berbeda keyakinannya dengan hanya dengar-dengar dari orang lain. Nah, mereka pengen seperti itu. Mereka ingin lihat mukjizat supaya kami makin yakin bahwa Nabi Isa itu berkata benar mengenai Allah, mengenai kekuasaannya, dan kami ingin menjadi saksi atas itu dengan mata kepala kami sendiri. Faham sampai sini, teman-teman? Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kemudian Nabi Isa berdoa. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba yang mempunyai Rabb. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, turunkan atas kami makanan dari langit. Jadikanlah bagi kami Id, hari raya, hari besar bagi orang-orang di awalina, bagi orang-orang yang awal yang ada saat ini, wa akhirina, dan orang-orang yang datang kemudian, dan sebagai ayah, tanda kekuasaan, mukjizat dari Engkau. Dan berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, dan Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi Nabi Isa meminta kepada Allah. Nabi Isa tidak bisa membuat hal ini terjadi tanpa izin Allah. Sama seperti ketika Nabi Isa membentuk sebuah burung dari tanah liat, kemudian ditiup dan jadi burung, atau menyembuhkan orang yang buta, sakit lepra, dan menghidupkan orang yang sudah mati, sama. Jadi tegas Nabi Isa meminta kepada Allah. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Berfirman Allah, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Jadi permintaan dari seorang nabi, walaupun nabi itu adalah posisi yang tinggi, tapi ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Untuk ini Allah terus bilang, aku akan mengabulkannya atas kalian. Famay yakfur ba'du minkum. Maka barang siapa yang ingkar sesudah itu di antara kalian, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Maka sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah aku berikan siksa kepada orang lain di semesta alam.
Jadi Allah berfirman, saya akan berikan keajaiban ini. Saya akan berikan nanti setelah ini akan turun makanan dari langit, sudah dimasak di atas pinggan mangkok-mangkok mereka ke hadapan Nabi Isa dan Hawariyun, sahabat-sahabat dekatnya. Tetapi sekiranya sudah ditunjukkan mukjizat yang maha besar ini, apabila kalian menjadi ingkar, menjadi kafir, maka akan aku siksa kalian dengan sesuatu yang besar. Ini adalah sunnatullah. Ketika Allah menurunkan mukjizatnya, seperti umpamanya Nabi Soleh keluar unta betina hamil dari batu. Di saat orang-orang baru bisa bikin bangunan-bangunan, pahat-pahatan, Allah buatkan makhluk hidup hamil lagi, dan mereka tetap mengingkarinya, azab Allah datang. Jadi inilah cerita tentang hidangan yang menjadi judul dari surat Al-Maidah. Semoga kita sama-sama bisa mempelajari dan mengambil hikmahnya. Dan kita akan lanjutkan beberapa ayat sebelum kita selesaikan surat Al-Maidah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.